Novel hamil di luar nikah. Saya Kania 9. Mengucapkan banyak terima kasih. Selamat mendengar dan enjoy. Tap, tap, tap. Elsa melangkah untuk masuk ke dalam rumah. Klak. Elsa membuka pintu kemudian masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Randy sedang duduk di sofa sembari menonton televisi. Dasar cowok cupu. Apa dia tidak memiliki aktivitas lain selain nonton TV, ucap Elsa dalam hati sembari melirik ke arah Randy. Sudah pulang, ucap Randy dengan datar tanpa melihat ke arah Elsa. Menurut kamu aku sudah pulang belum? Bisa gak sih? Kamu ngasih pertanyaan yang masuk akal. Bukan pertanyaan yang gak jelas kayak gini. Ucap Elsa berbicara sangat panjang yang membuat Randy menengok ke arahnya. Di meja makan ada bakso primadona. Aku belikan buat kamu, ucap Randy datar. Elsa tidak menjawab ucapan Randy. Elsa berjalan mengambil bakso primadona yang terhidang di atas meja makan. Kemudian Elsa melanjutkan kembali melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya sembari membawa semangkuk bakso primadona di tangannya. Asik. Bakso primadona kesukaan aku, ucap Elsa setelah berada di kamarnya. Elsa segera memakan bakso primadona. Elsa memakan bakso primadona dengan sangat lahap. Kevin menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Bisari, teriak Kevin memanggil Bisari. Dan Kevin sudah pulang. Sambut Bisari dengan sangat hangat. Dan Kevin sudah makan kan? Ucap Bisari memastikan jika Kevin sudah makan. Sudah, ucap Kevin menjawab pertanyaan Bisari. Oh iya Den. Bisari mau izin pulang kampung 1 atau 2 hari. Bisari ingin menengok ibu. Ibu Bisari yang sedang sakit Den, ucap Bisari. Oke. Kapan Bisari pulang kampung? Tanya Kevin. Bibi akan pulang malam ini Den. Bibi sudah beli tiket keretanya. Kereta berangkat jam 10 malam, ucap Bisari. Oh berarti sekarang Bibi harus pergi dong, ucap Kevin. Ya sudah ayo saya antar Bibi ke stasiun, ucap Kevin lagi sembari bangkit dari sofa dan berdiri tegak. Gak usah Den. Dan Kevin kan besok harus pergi kuliah. Bibi naik ojek aja. Ucap Bisari. Gak Bi. Aku akan antar Bibi, ucap Kevin memaksa. Jangan Den. Dan Kevin harus istirahat. Biar besok bisa bangun pagi. Kan tidak ada Bibi di rumah yang bangunin Dan Kevin, ucap Bisari. Ya sudah tapi Bibi jangan naik ojek biar Kevin pesenin taksi online, ucap Kevin. Ya sudah, ucap Bisari. 15 menit kemudian, taksi online sudah datang. Bisari dan Kevin berjalan keluar rumah menuju taksi online. Kevin mengantarkan Bisari sampai di depan rumahnya. Dan Bibi pergi dulu. Selama Bibi tidak di rumah dan Kevin jangan bandel. Harus lebih dewasa dan menjadi seseorang yang kuat, ucap Bisari sebelum menaiki taksi. Iya Bi, ucap Kevin. Bisari melangkah masuk ke dalam taksi kemudian taksi pun segera melaju. Kevin melambaikan tangan sembari berkata. Hati-hati Bi. Kevin sayang Bibi. Kevin sangat menyayangi Bisari. Karena sejak kecil Mommy dan Daddy Kevin sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk mengurus ataupun memperhatikan Kevin. Bisarilah yang memberikan perhatian dan kasih sayang pada Kevin. Bisari sudah seperti ibu buat Kevin. Setelah taksi Bisari sudah tidak terlihat dari pandangan, Kevin segera berbalik badan dan masuk kembali ke dalam rumahnya. Ada boneka, banyak foto, bunga kering dan masih banyak lagi itu semua barang-barang yang pernah Randy berikan untuk Karina. Dan masih tersimpan memenuhi laci di kamar Karina. Randy aku sayang kamu. Aku juga yakin. Sebenarnya kamu juga masih sayang sama aku. Cuma mungkin kamu sedang bingung untuk memilih aku wanita yang kamu cintai atau Elsa ibu dari anak kamu, ucap Karina berbicara sendiri. Karina sedang melihat-lihat dan merapikan barang-barang yang berada di dalam laci kamarnya. Selesai merapikan barang-barangnya Karina segera naik ke tempat tidur kemudian istirahat.
Suara ponsel berdering menandakan panggilan masuk tertulis 089XXX memanggil. Siapa ya malam-malam nelpon, ucap Kevin setelah mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Halo, ucap Kevin setelah mengangkat telepon. Halo Pak, saya dari kepolisian ingin mengabarkan bahwa Ibu Sari mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit Sumber Sehat, ucap seseorang. Apa? Bisari kecelakaan? Terus bagaimana keadaannya Pak? Dia baik-baik saja kan? Ucap Kevin sangat panik. Mendengar suara Kevin yang panik, Pak polisi tidak berkata banyak, dia hanya meminta Kevin untuk datang ke rumah sakit Sumber Sehat. Kevin menelpon Elsa mengatakan jika Bisari kecelakaan dan meminta Elsa menemaninya untuk pergi ke rumah sakit Sumber Sehat. Mendengar Bisari kecelakaan, Elsa segera bersiap-siap untuk menemani Kevin pergi ke rumah sakit Sumber Sehat. Elsa berjalan keluar kamar. Setibanya di lantai bawah, Elsa bertemu dengan Randy yang masih berada di sofa sambil menonton televisi. Mau kemana kamu? Ucap Randy. Itu bukan urusan kamu, jawab Elsa ketus. Saya tidak izinkan kamu pergi, ucap Randy singkat. Bisari. Pekerja di rumah Kevin kecelakaan, aku mau menemani Kevin pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Bisari, ucap Elsa. Baik, kamu boleh pergi tapi saya antar kamu. Kalau kamu mau, kalau tidak, saya tidak izinkan kamu pergi, ucap Randy. Oke, ucap Elsa dengan satu kata. Ya sudah, saya ganti baju dulu, ucap Randy. Randy segera ganti baju. Dengan cepat Randy dan Elsa menaiki mobil. Mobil Randy melaju menuju kediaman Kevin. Mobil Randy tiba di depan rumah Kevin. Kevin sudah berada di luar rumah sedang menunggu kedatangan Elsa. Kevin segera menaiki mobil Randy. Mobil Randy melaju menuju rumah sakit Sumber Sehat. Rumah sakit Sumber Sehat. Tiba di rumah sakit Sumber Sehat, Kevin segera turun dari mobil. Kevin berjalan sangat cepat diikuti Elsa dan Randy di belakangnya. Malam Pak, ada yang bisa dibantu, ucap suster di bagian informasi setelah melihat Kevin. Suster, saya keluarga Ibu Sari. Saya mau tanya di mana dia dirawat, ucap Kevin dengan nada terpatah-patah. Ibu Sari korban kecelakaan, tanya suster. Iya, jawab Kevin. Maaf Pak, Ibu Sari meninggal di tempat dan sekarang berada di ruang jenazah, ucap suster. Mendengar bahwa Bisari sudah meninggal, Kevin tidak bisa bicara apa-apa, dia hanya diam mematung. Air mata Kevin seketika mengalir deras dari mata Kevin. Yang sabar ya sayang, ucap Elsa sambil mengelus bahu Kevin. Hantarkan saya ke sana suster, ucap Kevin beberapa detik setelah terdiam. Suster mengantarkan Kevin ke ruang jenazah. Tiba di ruang jenazah, Kevin kembali mematung, dia tidak menyangka Bisari yang setiap hari menemaninya kini sudah tiada. Bi, bangun Bi. Kenapa Bibi pergi selamanya? Bukannya Bibi bilang sama Kevin Bibi hanya pergi 1 atau 2 hari, tapi kenapa Bibi pergi untuk selamanya? Kevin sayang Bisari, ucap Kevin sambil menangis terisak-isak. Yang sabar ya sayang, ucap Elsa ikut meneteskan air mata. Sabar ya bro, saya turut berduka cita, ucap Randy. Terima kasih.